Jadi tuh kami ibu-ibu tuh semangat lah kalau mau bikin, seandainya di sini kan kebetulan buahnya sepanjang pantai. Nggak beli. Cuma pekerja aja. Kita bersama kelompok itu kerjasama. Jadi kalau hasilnya besar, kita bagi rata. Kalau seandainya hasilnya sedikit, begitu juga. Untuk Desa Bebatu sendiri itu terdapat satu kelompok yang namanya LPHD Bebatu yang sudah terbit SK izin PS-nya itu. Nah, untuk sekarang di Kabupaten Tanah Tidung itu sudah ada 10 kelompok, Pak. Salah satunya LPHD Bebatu. Kalau kita bicara mangrove ya, dari bioproteksi dalam perspektif mangrove di Kaltara, ya itu tadi, misalnya dari buah mangrove, jadi sirup, jadi pangan, kemudian sebagai antibakteri, antipatogen, jadi buahnya itu dan daunnya itu dicacah, kemudian disebarkan di tambak, seperti itu. Kemudian kalau di Tarakan, ini cuman kalau di Tarakan itu ada batik itu melalui dari pewarnaannya dari mangrove, begitu. LPHD Bebatu sendiri sejauh ini kan sudah ada terbentuk 3 KUPS ya Pak ya. Yang pertama ada KUPS HHBK, kemudian KUPS Silvofishery dan juga KUPS Silvopastura. Nah, untuk sampai sekarang KUPS HHBK yang paling aktif, di mana untuk beberapa produk yang sudah dihasilkan itu cukup banyak ya Pak, terutama dari HBK-nya itu sendiri dari mangrove, itu sudah ada produk olahan selai mangrove, kemudian ada sirup mangrove, kemudian ada juga lulur dari buah Silocarpus granatum, kemudian ada VCO dari kelapa dan juga dari lebah madu kelulut. Kemarin ada datang dari orang provinsi mengatakan bahwa di sini ada yang bisa memanfaatkan buah mangrove. Jadi mereka bilang begini, di sini kan ada buah itu, buah perengat. Jadi dia bilang gini, kalau bisa buah mangrove-nya kita olah dijadikan ini. Setelah itu dia mendatangi dari provinsi, itu ada pelatihan di kantor desa. Ya, itu betul sudah sirup ya. Kalau lulur kita butuhkan waktu, dan kalau matahari tidak ada dia butuh juga butuh waktu juga. Kalau lulur kan ini sudah diambil dari pokoknya, sudah itu dibuang kulit besarnya dulu. Sudah itu ada lagi kulit di dalamnya, dibuang lagi. Sudah itu baru diiris, dijemur. Kalau dijemur, kalau matahari full dari pagi sampai sore, dia bisa 1 hari. Tapi kalau matahari setengah-setengah begini, dia nyambung lagi sampai besoknya. Sudah itu kalau sudah kering, baru di blender. Sudah di blender, baru dicampur sama rempah-rempah gitu. Masih 2 kali ya, Cer. Ini bisa bikin uluran nih, Cer. Jadi tuh kami ibu-ibu tuh semangat lah kalau mau bikin, seandainya di sini kan kebetulan buahnya sepanjang pantai. Nggak beli, cuma pekerja aja. Kadang-kadang tuh kan ibu-ibu tuh kayak mana ya, kalau mau ngambil buah, siapa sih kita suruh ngambil buah kalau air pasang.
Jadi kita suruh anak-anak laki-laki atau macam Pak Alus minta tolong ambil. Ya, memang ya keterlibatan laki-laki di dalam kelompok perempuan itu sifatnya laki-laki di situ hanya untuk mengambil buah. Buahnya kita ambil, sudah kita petik, kita kupas, bijinya diambil. Di dalam biji itu kita kupas lagi, hanya daging yang kita ambil. Di mana untuk penguatan ekonomi dan kelembagaan kita diberi pelatihan-pelatihan memanfaatkan buah mangrove. Nah, terutama buah-buah mangrove itu khasiatnya lebih besar, terutama untuk kesehatan, ya juga untuk ini untuk bahan baku kosmetik. Ini banyak nih bisa. Oh, insya Allah aman. Saya sendiri sering makan kok. Jadi kalau bicara aman ya aman. Ya dari sisi karena memang itu dulu makanan khas orang tua kita dulu sebenarnya. Iya kan? Seperti apa buah nipa itu enak sekali kita makan itu. Lebih lezat dari kelapa malah. Jenis mangrove yang sering diolah itu pertama itu tadi pedada. Kemudian sekarang ini kami di fakultasnya sebenarnya mengembangkan lulur atau bedak. Apa istilahnya kalau orang-orang kaum Hawa ini supaya mukanya glowing, jadi putih. Itu sekarang diekstraksi buah mangrove itu menjadi bedak. Dan sebenarnya kalau kita ingat sejarah nenek moyang kita sebenarnya dulu sebelum banyak produk-produk kosmetik itu kan kita punya nenek-nenek dulu itu kan memanfaatkan buah mangrove itu selain dimakan dia juga digunakan untuk pemutih, jadi bedak dingin. Nah sayangnya itu masih tidak dikembangkan secara dengan high teknologi, jadi masih. Tapi sekarang ini ada kami punya kawan-kawan di fakultas ini mengembangkan itu krim dari krim dari buah mangrove. Pada dasarnya kalau di Bebatu itu sebenarnya dari zaman dulu mereka memang sudah kearifan lokal mereka memanfaatkan buah mangrove untuk sirup, kemudian untuk bedak dingin begitu. Mungkin seiring waktu generasi kadang ya kan itu udah berbeda ini. Jadi itu yang kita sekarang itu mulai lagi untuk menggalakkan seperti itu. Jadi kami punya penyuluh kehutanan untuk memberikan pendampingan, kemudian kita juga menjaring teman-teman dari NGO lain. Kemudian sekarang itu ada BRGM juga mendampingi, melakukan pendampingan untuk kelompok masyarakat mangrove. Kalau sekarang masih khusus di kelompok perhutanan sosial. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bioprospektif itu berasal dari biodiversity and prospektif. Jadi bagaimana kira-kira mangrove ini prospeknya ke depan. Tadi secara alamiah saya sudah sampaikan tadi bahwa secara alamiah ya punya fungsi-fungsi, tapi dari sisi prospek ke depan sebenarnya di mangrove sendiri terutama daunnya itu sebenarnya bisa dikembangkan probiotik. Jadi ada beberapa pupuk cair yang sekarang digunakan para petambak untuk bagaimana supaya udahnya tidak sakit, mempercepat penyerapan makanannya. Ternyata salah satu bahan bakunya itu dari daun mangrove. Apa? Sebenarnya gitu. Nah, kami dalam rangka untuk mengembangkan juga lebih luas, kami bekerja sama gitu dengan universitas-universitas untuk penelitian gitu, yang mana ini bisa nanti gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar pakan,
Tapi bagaimana hasil yang ada di masyarakat itu akan dikembangkan lebih lagi. Memang kawasan atau area mangrove di Kaltara itu kan luas sekali. Salah satunya memang sebagai potensinya adalah pengembangan jasa wisata. Namun sampai saat ini memang kalau kami masih mendampingi pengelolaan kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang ada di Tarakan. Di sini posisinya Dinas Kehutanan itu masih terbatas dengan pengelolaan SDM-nya, apanya ada tenaga honor yang diperbantukan, kemudian memberi pakan, begitu kan. Namun ya itu yang kami harapkan tadi, karena untuk mengembang suatu potensi, itu kan untuk menjadi luas dan menjadi lebih baik, itu tidak bisa hanya di satu OPD saja, ya kan. Ada pariwisata, kami berharap pariwisata, kemudian dari pihak lainnya, mungkin dari NGO, dari luar begitu. Nah, kami berharap seperti itu gitu, jadi bisa saling bersinergi, berkolaborasi. Ya, dengan M4CR, BRGM kita tuh banyak kolaborasi, ya memang itu salah satunya pada dalam perencanaan HL, kemudian dalam penanaman mangrove, ya sampai saat ini seperti itu. Kemudian kemarin bersama kami juga melakukan pendampingan terhadap itu desa masyarakat mandiri gitu. Ya, nah itu kemudian mereka melalui M4CR juga kami mengucapkan terima kasih karena Kaltara menjadi salah satu yang diberikan bantuan untuk menyusun perda atau pergub terkait pengelolaan mangrove. Nah, kalau untuk dampak sosialnya memang saat ini dampaknya sudah banyak perubahan di desa kita dan masyarakat kita sudah banyak mengenal namanya mangrove. Yang kemarin taunya bakau apa-apa kan, sekarang taunya mangrove sudah paham mereka. Kalau kami kan selalu bekerja sama dengan pemerintah, ya seperti KPH, kemudian LPHD. Nah, mungkin itu salah satu tujuan kami selaku pemerintah desa ya untuk menunjang perekonomian yang ada di desa kami tentang memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya gambut dan mangrove. Nah, kalau untuk mangrove kita sudah beberapa kali mensosialisasikan. Nah, salah satunya jangan ada penebangan liar. Yang 4 kecil. Oh, ini kan. Oh, itu kenapa? Yang apa itu? Marani, betul. Wah, ya udah 4 ini. Masih tebal. Jadi atas keberhasilan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok itu sendiri, ibu-ibu merasa ada hasil atau output yang bisa diambil. Karena apa? Dengan produk yang dihasilkan itu dapat dijual dan menghasilkan uang, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR bagi kami ya. Kita membutuhkan pendampingan mungkin dari OPD lain, kemudian dari universitas kami membuka kesempatan membuka iyalah lebar-lebar yang penting itu untuk masyarakat begitu ya, karena seperti izin IRT ya. Itu kan, nah itu yang masyarakat sebagian besar belum punya gitu. Pendampingan itu tetap terus kami melakukan gitu. Memang sekarang seperti itu Mas, jadi didampingi oleh penyuluh kami gitu, nanti ke OPD terkait. Saya yakin dengan kerjasama tim, baik dari pemerintah, swasta, dan pemegang perhutanan sosial,
bermitra dan bekerja sama saya kira pasti bisa. Oh iya, karena dia masih punya PR. Ya, karena masih ada toh gitu. Bukan tentang masih diperlukan, ya memang itulah bentuk kolaborasi yang kita butuhkan. Ya kan? Lembaga, kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Makanya Pak Prabowo mengarahkan begitu kan. Program itu ya harus sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau kami ya dari Dinas Kehutanan sebagai pemangku terkait kegiatan kehutanan yang menjalani visi misi gubernur kami, ya tentunya ya rehabilitasi mangrove ini sangat penting bagi kami. Dan kami berharap bahwa bukan hanya kami berharap kolaborasi, makin banyak para pihak yang bisa berkolaborasi, kan? Bukan hanya terkait penanaman saja, tapi terhadap pengembangan potensi yang ada. Yang tadi salah satu saya sampaikan ada karbon di situ.